Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agiregno, NIM 20203100045. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Riki tentang subbab ketiga, sejarah penerapan hukum adat dalam sumber hukum Islam. A. Pengertian hukum adat. Adat atau kebiasaan adalah suatu tingkah laku seseorang secara terus-menerus memiliki cara tertentu yang kemudian diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Ada unsur-unsurnya. Yang pertama, adanya tingkah laku seseorang, kemudian dilakukan secara terus-menerus, adanya dimensi waktu, dan diikuti oleh orang lain. Hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmiah bernama Snoek Burgronge dalam bukunya yang berjudul The Algehers, menyebutkan istilah hukum adat yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kemudian pengertian hukum adat menurut para sarjana hukum, yang pertama dari Sukanto mengatakan bahwa hukum adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi atau akibat hukum. Yang kedua dari Hazairin menyebutkan bahwa hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya diakui secara umum dalam masyarakat. Ciri-ciri hukum adat. Yang pertama, tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dibukukan, tidak tersusun secara sistematis, tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan, tidak teratur, keputusannya tidak memakai pertimbangan, pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan. Sumber pengenal hukum adat yang pertama dari sumber hukum Welbron. Sumber hukum Welbron adalah sumber yang menunjukkan lembaga yang berwenang mengeluarkan hukum atau menyebabkan terjadi hukum. Sumber hukum ini mengeluarkan peraturan. Yang kedua, sumber hukum Cambron. Cambron merupakan penjabaran dari Welbron. Atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu, maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai kaidah berpendapat sumber hukum dalam arti Cambron itu adalah adat, kebiasaan, jurisprudensi, fikih, peraturan piagam raja-raja, peraturan-peraturan perkumpulan adat, kitab-kitab hukum adat, buku-buku standar mengenai hukum adat. Kemudian, dalam Islam hukum adat disebut dengan urf. Kata urf secara etimologi berasal dari kata arafa yu'rifu, berarti sesuatu yang dikenal, sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Menurut fuqaha, urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Suatu hukum yang ditetapkan dengan urf dapat berubah dikarenakan beberapa kemungkinan seperti tempat, zaman, dan lainnya. Sehingga kaidah pokok urf adalah adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Dan dalam kaidah lain dinyatakan dengan urf menurut syara itu memiliki suatu penghargaan yang bernilai hujjah dan kaidah urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan. Adapun macam-macam urf. Yang pertama, dilihat dari segi objek, urf ada dua, yaitu al-urf al-lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadz atau ungkapan tertentu. Yang kedua ada al-urf al-amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Kemudian urf yang kedua dari segi keabsahan ada dua juga. Yang pertama al-urf al-sahih adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan dan tidak
tiada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib. Kemudian al-urf al-fasid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syara karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Urf yang ketiga dilihat dari segi cakupannya, ada dua juga. Yang pertama al-urf al-am, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Yang kedua al-urf al-khash, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah masyarakat tertentu. B. Sejarah hukum adat. Faktanya, perkembangan hukum Islam senantiasa berbasis pada urf yang melibatkan dialektika budaya yang terus-menerus sehingga menghasilkan fikih. Para sahabat sepeninggal Rasulullah juga mengambil tradisi dan sistem masyarakat lain selama tidak menentang Al-Quran dan hadis. Pada masa Rasulullah, urf dianggap sebagai salah satu sumber landasan pembangunan hukum Islam. Hal ini ditunjukkan oleh para ulama yang senantiasa menentukan suatu hukum menggunakan urf sebagai acuan. Contoh pemberlakuan urf dalam mazhab Hanafi, yang pertama dalam akad jual beli seperti standar harga, jual beli rumah yang meliputi bangunannya meskipun tidak disebutkan. Yang kedua, bolehnya jual beli buah yang masih di pohon dengan urf. Kemudian yang ketiga, bolehnya mengolah lahan pertanian orang lain tanpa izin jika di daerah tersebut ada kebiasaan bahwa lahan pertanian dianggap digarap orang lain, maka pemiliknya bisa meminta bagian. Yang kedua, dari mazhab Maliki, bolehnya jual beli barang dengan menunjukkan sampel dan pembagian nishab antara mudharib dan sahibul mal berdasarkan urf jika terjadi perselisihan. Yang ketiga, dari mazhab Hambali, yaitu jual beli mu'atoh. Yang keempat, mazhab Syafi'i, ada batasan penyimpangan barang yang dianggap pencurian yang wajib potong tangan, akad sewa atas alat transportasi, dan akad sewa atas ternak. Adapun urf yang berlaku dan diterima saat ini, yang pertama adalah konsep akilah dalam asuransi, yang kedua jual beli barang elektronik dengan akad garansi, dan yang ketiga dalam sewa menyewa rumah, biaya kerusakan yang kecil seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik rumah, menjadi tanggung jawab yang menyewa. B. Sejarah hukum adat. Sejarah hukum adat ini sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, zaman Daendels tahun 1808 sampai 1811 beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya. Yang kedua, pada zaman Raffles tahun 1811 sampai 1816, pada zaman ini gubernur dari Inggris membentuk panitia yang tugasnya meneliti peraturan yang ada dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam pembentukan pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah hasil penelitian komisi dikumpulkan, pada tanggal 11 Februari 1814 dibuat peraturan tentang residen penjabat sehingga sebagai kepala hakim dan susunan pengadilan. Yang ketiga, zaman Komisi Jenderal tahun 1816 sampai 1819. Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada pada zaman Raffles. Yang ketiga, pada zaman C.H.R. Booth, pada zaman ini sudah banyak
perhatian pada hukum adat, misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat. Yang terakhir, pada zaman Padan-Boj, pada zaman ini hukum waris dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Hawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.